Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adrian, dan setelah sebelumnya kita sudah maraton anime Let's Go episode 1 sampai 7. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda tapi masih berbau-bau nostalgia. Dan konten kita kali ini akan membahas hal-hal yang menjadi kenangan untuk anak-anak kelahiran tahun 90-an, khususnya anak-anak yang lahir tahun 92, karena saya adalah kelahiran tahun 92. Dan mungkin bagi kita yang kelahiran tahun 92 ini akan kembali membangkitkan memori masa kecil kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tanpa bosan-bosannya saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe dari teman-teman sangat berarti untuk saya. Dan tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kehidupan masa kecil anak-anak kelahiran tahun 90-an itu identik dengan salah satunya yaitu harga barang yang masih murah. Seperti contohnya kalau di daerah saya waktu saya masih SD, pisang goreng masih harganya 100 perak, es itu masih 50 perak, beras masih 500 perak. Ya mungkin ini juga masih sesuai dengan nilai rupiah pada waktu itu atau pada masanya. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya, pada waktu itu saya yang sebenarnya orang tua saya itu sekedar PNS ya, biasa ya, pada saat itu gaji PNS ya berapa lah ya. Tapi seingat saya waktu saya masih SD itu uang jajan saya itu 1.000 ya. Jadi kalau bawa uang 1.000 itu udah cukup banget ya untuk jajan di sekolah. Ini bukan berarti keluarga saya dari keluarga kaya ya. Tidak, maksud saya pada saat itu kemungkinan besar ya memang harga-harga barang memang masih sangat murah ya untuk bahan-bahan pokok seperti itu. Dan juga itu untuk harga barang di daerah ya. Untuk daerah saya waktu saya masih SD itu bisa dibilang masih pedesaan lah ya, mungkin karena itu juga barang-barang masih murah. Dan kalau di kota saya kurang tahu juga ya, mungkin teman-teman yang tinggal di kota waktu masih kecilnya, untuk teman-teman yang kelahiran tahun 90-an bisa tulis di komentar ya. Yang kedua adalah mainan tradisional ya. Kalau waktu saya masih kecil itu seingat saya mainan tradisionalnya itu ada tembak-tembakan dari bambu yang namanya itu cetoran, terus ada enggrang juga, ada apa namanya congklak ya, congklaknya tapi mainnya di tanah ya, jadi tanah dibolong-bolongin, nanti buah congklaknya itu dari batu-batu kerikil, dan juga layangan yang dibuat sendiri dari bambu terus pakai koran, dan banyak ya yang lainnya. Kalau teman-teman sendiri mainan tradisionalnya dari daerah teman-teman apa? Yang selanjutnya atau yang ketiga, kalau tadi sudah ada mainan tradisional, yang berikutnya adalah permainan tradisional. Nah, kalau permainan tradisional yang saya ingat waktu saya masih SD itu salah satunya itu ada angkarium ya. Angkarium itu semacam petak umpet ya, ya tapi menggunakan tumpukan sendal gitu untuk sebagai poskonya lah untuk yang jaga. Jadi temen yang jaga itu jagain apa namanya sendal jepit yang ditumpuk itu, tumpukan sendal jepit itu, dan sambil jagain dia juga sambil cariin teman-teman yang bersembunyi. Nah kalau misalnya waktu dia lagi nyariin itu ada salah satu teman yang sembunyi itu ngeruntuhin atau ngerusak tumpukan itu, berarti ulang lagi, jadi teman-teman yang udah ketangkap mereka bisa sembunyi lagi. Nah kalau diingat-ingat ya seru juga ya main kayak gitu sama teman-teman waktu masih kecil ya. Kalau sekarang mah kayaknya anak-anak mainannya mainan HP aja atau mainan komputer aja di rumah. Yang keempat itu adalah nonton TV di hari Minggu. Kenapa nonton TV di hari Minggu itu berkesan untuk saya ya, karena pada tahun 99 sampai tahun 2000-an itu waktu saya SD, di daerah saya yang punya televisi itu masih cukup jarang, dan alhamdulillah di rumah saya itu keluarga saya sudah punya TV. Nah jadi pada masa itu
kalau pagi-pagi hari Minggu itu teman-teman sekampung itu sudah kumpul di rumah saya untuk nonton bareng. Dan seingat saya di tahun seperti itu, di tahun itu stasiun TV yang menyiarkan acara untuk anak-anak itu cuma Indosiar ya, dan itu juga di hari Minggu dari jam 6 sampai jam 11 siang. Dan acara-acaranya itu ya seperti anime Chibi Maruko-chan, Ninja Hattori, Doraemon. Kalau yang dari yang live actionnya itu seperti Power Rangers, Kamen Rider ya, acara-acara seperti itulah ya. Jadi untuk saya anime-anime seperti itu sangat berkesan karena berkaitan dengan masa kecil saya. Dan seingat saya juga waktu itu yang menambah keseruan itu kalau teman-teman udah kumpul di rumah untuk nonton bareng itu, ibu saya itu sering menyiapkan cemilan lah ya, seperti pisang goreng atau ubi goreng ya, cemilan-cemilan zaman dulu lah. Tapi itu menambah ya keseruan saat menonton bareng. Dan juga nanti waktu jam 11-an itu acara nonton bareng ya, atau maraton nontonnya itu harus terhenti karena biasanya dilanjutkan di Indosiar itu dilanjutkan dengan siaran tinju ya. Kalau pada zaman itu masih tinju itu masih disiarkan pada jam 11 atau jam 12 siang pada hari Minggu. Nah itu kalau udah acara tinju itu ayah saya itu sudah gilirannya nonton, jadi kami itu udah bubar lah pada jam segitu. Yang kelima adalah hari raya. Tapi sebelumnya saya mau beritahu dulu ya, mungkin nanti waktu saya menceritakan tentang masa kecil saya nanti ada beberapa hal yang saya salah dan menjelaskan tentang agama-agama. Saya mohon maaf ya, bukan maksud melecehkan atau apa-apa, tapi ini hanya sekedar kenangan masa kecil saya, dan saya sendiri adalah beragama Islam. Yang pertama itu Idul Fitri ya. Ini tentu saja sangat berkesan untuk saya karena saya sendiri seorang Muslim. Kalau yang sangat berkenang untuk saya itu kalau di hari raya Idul Fitri itu tentu saja sholat Idul Fitrinya ya, berangkat bareng dengan orang tua, dengan saudara-saudara ke masjid, dan juga nanti waktu pulangnya ada yang kasih THR. Oh itu kalau waktu masih kecil ada yang ngasih THR tuh udah seneng banget ya. THR-nya nanti dikumpulin, disimpan, nanti juga dititipin, ujung-ujungnya dititipin ke orang tua lagi. Yang kedua itu hari raya Natal ya. Kalau hari raya Natal kan kita libur tuh waktu SD. Nah jadi yang saya ingat di hari raya Natal itu acara TV-nya ya. Kalau udah hari Natal kayak gitu, acara TV-nya otomatis biasanya kayak film-film kayak Home Alone atau yang bertema-temakan Natal gitulah ya. Kan banyak itu acara-acara TV waktu kita masih kecil itu yang bertemakan Natal. Yang selanjutnya itu ada hari raya Nyepi ya. Kalau tidak salah Nyepi ini hari rayanya umat Hindu ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah yang saya ingat di hari raya Nyepi ini, kalau di daerah saya itu karena lumayan banyak yang beragama Hindu itu, mereka benar-benar sepi ya masyarakatnya. Kalau udah hari raya Nyepi itu yang beragama Islam juga mereka menghormati, jadi semua itu yang jualan tutup, yang berkendaraan itu juga jarang ya. Mereka menghormati lah ya, menghargai hari rayanya keluarga kita, teman-teman kita yang berbeda kepercayaan. Yang terakhir itu yang sangat berkesan ya untuk saya ya, mungkin ini bukan hari raya tapi salah satu ritual keagamaan juga, itu ada yang namanya ngaben ya, atau proses kremasi. Nah di daerah saya dulu kan umat beragama yang melakukan ngaben ini cukup banyak ya, jadi saya sempat beberapa kali menyaksikan acara ini ya. Itu untuk saya sangat berkesan ya, karena selain waktu saya masih kecil itu saya sudah tidak pernah lagi menyaksikan yang namanya ngaben itu
selama hidup saya cuman saya saksikan waktu saya masih kecil itu saja. Dan dari situlah juga saya mulai mengetahui ya bahwa di kehidupan kita nih di dunia ini ada berbagai macam yang namanya adat, budaya, agama, kepercayaannya. Rupanya ada ya kepercayaan lain selain yang diajarkan orang tua saya, dan dari situ saya belajar menghargai kepercayaan orang lain itu, karena kita ini hidup berdampingan, harus saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir adalah Mini 4WD. Mungkin untuk Mini 4WD ini akan saya ceritakan secara singkat saja ya, dan nanti saya akan buatkan video tersendiri tentang kenangan-kenangan masa kecil saya dengan Mini 4WD. Nah, kalau Mini 4WD ya tentu saja sangat berkesan untuk saya ya, karena sampai sekarang juga masih menjadi mainan favorit saya. Kenangan indah saya waktu main Mini 4WD ini ya seperti mencari kitnya ya, mencari kitnya yang langka itu di daerah saya ini. Waduh, susah ya kalau mencari kit yang langka waktu tahun 2000-an itu. Untuk mencari kit yang original itu di daerah saya ini sulit ya, dan itu juga harganya mahal, harus nabung dulu. Selain itu juga untuk baterainya, part-partnya, waduh itu sulit dicari ya. Tapi itu salah satunya menjadi kenangan yang sangat berkesan untuk saya. Selain itu juga yang berkesan saat bermain dengan teman-teman ya, karena pada masa itu saya dan teman-teman itu tahunya Mini 4WD dari anime Let's Go. Jadi teman-teman saya itu yang saya ingat itu, misalnya dia mengidolakan Retsu, nanti Mini 4WD nya dia beli yang Sonic Saber. Kalau dia mengidolakan Go, dia beli Mini 4WD ini ya yang Magnum Saber lah ya, seperti itulah intinya. Mereka menirukan Mini 4WD yang dia idolakan. Nanti settingannya juga dimirip-miripin tuh dengan settingan yang di animenya, misalnya yang Sonic yang jago nikung itu nanti settingannya dibuat biar stabil gitu, teman-teman saya itu gitu. Selain itu juga lintasannya pada zaman itu ya, kalau yang lintasan yang dari plastik ya, yang intinya ya lintasan yang beneran yang untuk di balapan itu di daerah saya masih jarang ya. Jadi kebanyakan lintasan-lintasan di tempat saya itu rata-rata pakai triplek lah kayak gitu ya, dengan menirukan gambar-gambar yang ada gitu, nanti mereka buat dari triplek. Nah, ada juga salah satu waktu itu tempat intinya pusat main Mini 4WD lah gitu di tempat saya. Nah, di situ fasilitasnya cukup lengkap ya, jadi lintasannya udah emang dari plastik yang untuk balapan itu, dan juga dia ada sewa baterainya, baterai casannya, nanti kita bisa sewa baterai di situ, atau dia juga bisa nyewain chargernya aja, nanti kita bawa baterai sendiri, kita numpang ngecas sana. Nah, nanti itu bayarnya lebih murah daripada nyewa baterainya. Banyak lah ya intinya kenangan-kenangan saya waktu masih kecil. Nah, nanti ini saya akan ceritakan di video tersendiri untuk Mini 4WD, karena penjelasannya atau ceritanya juga cukup panjang dan cukup banyak. Mungkin sampai di sini dulu ya konten kita kali ini, dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti konten kita tentang review serta pembahasan anime Let's Go, itu tenang saja masih dilanjutkan, tapi kita selingi dengan konten-konten seperti ini agar channelnya tidak monoton dan membosankan. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis, dan sekali lagi saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe-nya sangat membantu dan menyemangati saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.